Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genta, balik lagi di Genta Podcast. Kali ini saya itu Bagus Yadur Rahman dari kelas 12 jurusan Pertelevisian akan menjadi host di Genta Podcast kali ini. Kali ini Genta Podcast kedatangan siswa yang bertalenta yang biasa berada di belakang kamera di proses syuting film. Penasaran dengan orangnya siapa? Lanjut aja ke orangnya. Halo. Boleh perkenalan diri dulu gak nih? Dari sini dulu aja deh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Al-Kamil dari kelas 12 PSPT dan serta kawan saya. Ya, saya Raffi Fatunova Jeki Muhafa dari kelas 12 PSPT. Oke, berarti kalian dari jurusan PSPT nih ya? Iya. Udah sering dong bikin film nih? Udah sering ya? Sering. Filmnya tuh apa aja temanya nih? Horor? Kalau misalnya buat film sekarang sih lagi nyoba buat film horor sih sebenarnya. Horor. Tapi Ya, yang sebelumnya pernah film apa aja tuh temanya? Ada yang percintaan, ada yang pembulian, Kemudian ada yang sedikit mistisnya juga ada. berarti seru juga nih ya. Berarti Iya. SMK Kosgora ini banyak potensi siswanya yang pinter-pinter dalam pembuatan film nih ya. Iya. Ya, Alhamdulillah. Boleh tahu nih di film yang sekarang ini lagi syuting juga kan ya, lagi Iya, proses syuting. editing. Iya, lagi proses proses. editing. Ya. Kalau boleh tahu temanya kan horor nih ya. Di sini kalian sebagai apa nih tugas di film itu? Kalau boleh tahu nih ya. Dari sini dulu aja nih. Ya, saya berperan sebagai produser dan serta kawan saya. Saya berperan sebagai sutradara dan editor. Sutradara dan editor berarti dua nih tugasnya Ya, nih ya. double Tugasnya job. dua, double job. Berat Ya. nggak? Agak berat sih sebenarnya, cuma ya jalanin aja. Bisa tapi bisa. Alhamdulillah mampu. Bisa. Sutradara dan produser berarti tugasnya di atas dari semua kru nih ya. Iya, Di atas dari benar, semua benar. kru. Kalau boleh tahu nih ya, pasti kan gak semua orang tahu nih tentang produser dan juga sutradara. Iya. Ya. Produser itu tugasnya apa sih? Kalau boleh tahu nih. Ya, produser sendiri memiliki tugas tersendiri, yaitu mengelola aspek berjalannya syuting dan mengelola film dari segi lapangan atau segi di ruangan, dan untuk sutradara dan kru itu untuk apa ya, diibaratkan untuk langsung diterjunkan lah, langsung terjunkan untuk mengawasi adegan syuting di lapangan itu. Dan produser sendiri memiliki untuk mengambil perizinan lokasi untuk mencari tempat yang spot-spot yang bagus, dan produser sendiri mengawasi atau memantau dari belakang kamera untuk berjalannya syutingnya film. Itu Oke, aja sih. berarti pas kemarin syuting tuh ngituin izin gitu ya, Iya, izin tempat, izin gitu ya. tempat. Terus ngecek juga ini syutingnya berjalan bener atau Iya, enggak benar. gitu ya, Iya. kru-krunya. Terus kalau boleh tahu nih buat sutradara tugasnya apa nih? Sutradara sendiri tugasnya mengarahkan seluruh kru untuk berjalan dan bertanggung jawab dengan job desk-nya masing-masing dengan baik, dan mengarahkan talent-talent untuk lebih ekspresif aja sih gitu. Terus sutradara sendiri bekerja dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dia mengarahkan semua kegiatan syuting dari praproduksi nyampe pasca produksi. Oke, berarti kemarin tuh kayak ngarahin talentnya ini harus kayak gimana gitu ya, Ya. dari ekspresi mukanya. Kan Ya. horor ya kemarin ya, Horor. berarti kan si ekspresi mukanya yang kaget kayak gimana gitu ya, yang mungkin nangis kayak gimana gitu ya. Berarti dari kemarin tuh dari pas praproduksi nih, berarti kan pas briefing gitu nyiapin gitu ya, dari nyiapin proses syuting berarti ada nih ya setelah Ada, dari kemarin sampai ke Sampai editing, berarti editing ya pasca kan ya, Sekaligus editor juga kan. editor juga. Jadi Ya, editor sendiri tugasnya ya mungkin udah pada tahu, ngedit film tersebut, menyatukan dari scene ke scene, gimana cara ngemas film itu. Pokoknya ntar tunggu aja hasil editannya. susah nggak sih kalau ngedit itu kan harus dari scene ke scene ya gitu, berarti kan
kadang kalau misalnya kameramen gitu ya kan ada yang dari scene 1 mungkin dari scene 1 ke scene 2 itu misalnya dari scene 1 nih dalam ruangan, terus scene 2 di luar, nanti scene 3 di dalam. Itu kan biasanya dari scene 1 ke scene 3 dulu, yang di dalam dulu. Itu susah nggak sih nyari-nyarinya gitu? Sebenarnya kalau misalnya udah hafal scene mananya, enggak sebenarnya, cuma ya kita harus ngafalin aja ini yang mana yang benar, scene-nya di mana, sambil baca skrip juga kita biar cepat sebenarnya ngeditnya, gitu aja sih. Terus kan udah banyak film nih ya, tadi kan ada yang genre percintaan, bully ya. Kalau boleh tahu pas film-film kemarin tuh tugasnya apa sutradara juga atau produser juga nih? Saya udah menyutradarai 3 film termasuk yang akan tayang ini. Pertama film Quick Knock itu tentang pembulian. Terus Love and Distraction itu tentang percintaan dan sedikit apa ya dibilangnya, insecurity lah. Terus saat ini yang sedang diproses editing Pamali. Wah, Pamali berarti seru juga nih filmnya nih, pasti serunya. Ya, mungkin lebih menantang ya. Horor nih, deg-degan gitu. Terus kalau buat Insan nih, pernah jadi apa aja nih pas syuting kemarin? Ya, dari sebelum-sebelumnya syuting saya udah memegang dari kameramen, behind the scene, dan editor. Ya, kameramen sendiri saya di film The Hour of It, dan behind the scene di film The Hour of It tapi di season 2. Nah, di editor di Quick Knock. Oke, kalau boleh tahu nih ya, proses syuting nih yang film Pamali kan yang kemarin itu film Pamali. Proses syutingnya tuh gimana? Apakah ada yang kan itu horor ya? Kan horor tuh biasanya kan tentang hantu gitu ya. Apakah ada yang digangguin atau mungkin ada yang ya amit-amit gitu ya, ketempelan atau gimana gitu? Boleh diceritain nggak dari siapa aja? Boleh. Alhamdulillah kalau misalnya ke gangguin atau ketempelan, alhamdulillah gak ada. Cuma ada aja yang sedikit merasa kok perasaan gak enak ya gitu tuh. Ngerasa ada gitu ya, ngerasa ada tapi gak kelihatan gitu. Terutama pas adegan mau ada beberapa scene yang di-tag hantunya itu, teman saya sendiri ngelihat orang. Ngelihat orang. Ya, ngelihat orang. Tadi itu si Bu Marcel kok ke atas ya, katanya gitu. Sedangkan saya sendiri melihat Bu Marcel di dalam kamar. Iya. Entah mungkin dia suges atau gimana. Nggak tahu, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu digangguin sih, cuma kayak gitu aja. Mungkin hawanya aja gitu ya, hawanya yang beda. Hawanya beda ke bawah gitu ya, karena kan filmnya horor jadi horor juga gitu hawanya. Terus kalau kemarin suka dukanya apa nih? Suka duka di syuting film kemarin gitu. Dari Ican aja. Ya, suka duka sukanya saya anak-anaknya pada kompak, diurusnya pada ibaratkan nurut gitu ya. Nah, sukanya juga saling support satu sama lain, kayak adegan di scene pas ada scene terakhir pokoknya yang ada setannya tuh, udah itu di situ udah berapa kali take, tapi teman-temannya tuh tetap semangatin. Ayo bisa gitu ya. Jangan patah semangat. Iya, jangan patah semangat. Ya. Emang di situ scene yang harus benar-benar kelihatan karena kan kelihatan harus benar-benar takut. Jadi harus kan setannya muncul itu. Iya, situ setannya muncul. Jadi wajah mukanya tuh harus benar-benar merasa takut begitu. Jadi kalau misalkan dilihat kurang takutnya, kayak tuh diulang lagi. Nah, itulah yang buat anak-anak pada
patah semangat. Nah untungnya ada beberapa yang untuk support untuk ayo terus bisa untuk nyelesain syuting ini gitu. Sukanya gitu karena anak-anak pada support, saling membantu satu sama lain kayak gitu. Dan dukanya paling ada sih kendala-kendala sedikit kayak drone ada tadinya kita mau nyobain drone tuh ada kendala tiba-tiba mati dan angin angin gitu kenceng ya. Jadi kita mau ngambil shoot drone tuh angin tiba-tiba kenceng. Jadinya nggak jadi pakai drone. Drone. Nah kendalanya kayak gitu kan, harusnya kan kita mau ada shoot drone untuk ibaratkan buat ngambil shoot di atas, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Ya kendalanya. Terus ada juga ya sedikit demi sedikit anak-anak banyak yang ngeluh kayak ini gimana ini syuting, ini bentar lagi hujan. Soalnya kan kita kan nggak bisa ya, kalau hujan tuh pasti suara tuh pasti bocor kayak gitu, kayak suara dari genting atau apa. Iya sih. Gitu. Untungnya di situ diakalin semua, anak-anak pada semangat untuk nyelesain syuting itu, jadi kejar. Iya, kejar. Oke. Untuk Rapip sendiri suka dukanya? Sebenarnya alhamdulillah syuting kemarin tuh berjalan dengan lancar. Cuma setiap produksi pasti aja kendala-kendala hal yang nggak terduga. Ketika mau ngambil scene yang di lantai 2 pakai drone tuh tiba-tiba hujan turun kayak gitu. Iya. Yang hal-hal yang nggak terduga, kayak misalnya lagi tiba-tiba suaranya ada motor lewat atau gimana, ada aja lah kendala-kendalanya. Cuman alhamdulillah masih bisa diatasi dengan kru-kru film kita. Ya udah gitu aja sih. Berarti kalau misalnya ada kayak kejadian terduga gitu, kayak misalnya tadi nih yang dibilang Ican tuh drone pas mau terbang anginnya gede gitu ya kan, tadinya mau ngambil scene di atas gitu ya, terus kata Rapip juga tadi yang mungkin ada motor lewat atau yang lain sebagainya, itu hal terduga. Berarti kan kita harus memutar otak lagi gitu ya, harus nyari ini scene-nya enaknya kayak gimana gitu, harus diputar otak secara cepat gitu ya, biar kayak syutingnya cepet beres juga gitu ya. Kemarin tuh syutingnya berapa hari? 1 hari. 1 hari itu dari pagi sampai Enggak, sebenarnya kita tuh pulang sekolah langsung berangkat ke tempat syuting jam 4 mulai tag, jam 10 baru beres. Jam 10? Ya. Jam 10. Itu berarti full gitu dari jam Full. 4 sampai jam 10. Sebenarnya saya juga kasihan sih ngasih waktu cuma 30 menit buat istirahat ke anak-anak, karena saya ngejar waktu aja. Takutnya ada yang kemalaman pulangnya kan, gak mau juga kan ada yang pulang kemalaman. Jadi ya udah saya mepetin waktu buat istirahatnya jadi 30 menit doang. Harus ada plan A, plan B, nyampe plan Z sih kalau misalnya sutradara. Plannya harus banyak berarti ya, nggak boleh banyak. Satu doang gitu, plannya harus Satu. banyak. Karena kalau misalnya satu doang nanti mentok di situ-situ aja gitu ya. benar. Kira-kira kalau misalnya kalian bikin film nih ya, itu tuh kalian ikut lomba atau emang tugas aja gitu? Kalau buat film Pamali ini sebenarnya kita ada tujuan tertentu ya. Kita ada tujuan untuk mengikuti suatu lomba. Ntar tunggu aja di lomba tersebut. Semoga ada rezekinya di sana. Nanti juga akan ditayangkan di bioskop kita, di bioskop mini ya? Iya, bioskop mini SMK Kosgoro. SMK Kosgoro akan ditayangkan film Pamali. Tunggu aja ya. Oke, tunggu aja tuh buat kalian yang penasaran nih dengan film Pamali itu kayak apa gitu. Apakah menyeramkan, apa menegangkan gitu kan. Kita tidak tahu gitu ya karena masih di proses editing. Jadi kalian tunggu aja. Nanti boleh datang ke SMK Kosgoro untuk kabarnya. Ditunggu aja, nanti bakal kita kabarin terus, oke?
Oke, dari Cah sendiri ada tambahan? Ya, ada sih sedikit dari tambahan. Ya, dari kita mengikuti satu lomba film ini bukan hanya untuk mengikuti lombanya saja, tapi kita untuk mengambil pembelajaran dari kita membuat film tuh gimana, kurangnya dan lebihnya dan suka dukanya tuh gimana. Jadi ibaratkan ini tuh suatu pembelajaran lah buat pengalaman kita di jurusan kita di pertelevisian ini. Itu sih. Oke. Kan kalian nih udah banyak nih ya bikin film gitu ya kan. Horor juga kemarin udah, percintaan udah, pembulian juga udah. Ada nggak sih satu tema film yang kalian pengen bikin gitu? Apa nih kalau boleh tahu? Temanya aja, tema. Saya sendiri pengen ke ini sih apa ya, action kalau saya sendiri, atau enggak film-film perjalanan mafia kayak gitu seru kayaknya. Iya, action gitu seru kan ya, action ya. Seru. Yang ada mungkin kalau misalnya mafia kan ribut-ribut gitu kali ya, kan seru gitu ya kalau misalnya kayak gitu seru, ya. Lebih menantang. Lebih menantang. Terus kalau misalnya Isan sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri, saya pengen sih buat film horor, tapi ada adegan kayak komedinya, kayak adegan heaven untuk di filmnya itu, kayak misalkan ada adegan seremnya tapi ada adegan komedinya untuk menghibur. Jadi nggak terlalu tegang-tegang amat jadi gitu lah. nggak full satu film tuh tegang semua gitu semua. Ya, jadi ada komedi-komedinya ya, gitu, kan banyak tuh film-film kayak gitu, ada komedinya kayak gitu. Film-film kayak gitu sih yang kayaknya seru juga tuh kalau misalnya bikin kayak gitu tuh. Boleh nanti berarti kalau misalnya udah ini, semoga kalian bisa bikin film yang kalian pengen. Amin. Oke, ada nggak sih pesan-pesan nih buat adik kelas yang pengen terjun ke dunia film, yang pengen ada di menjadi kru gitu, menjadi kru film? Ada nggak sih pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya, kalau emang ada pengen pada terjun ke dunia film itu, satu, kita tuh nggak boleh ngeluh, nggak boleh baperan, nggak boleh apa-apa capek apa-apa capek, dan di dunia film juga kalau kasarnya keras lah. Soalnya kan itu untuk menghibur semua masyarakat, seluruh dunia. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan masyarakat atau seluruh dunia yang ada di sini. Ya makanya kenapa syuting itu keras, karena emang harus benar-benar kita tuh harus nunjukin kalau karya kita tuh bagus di mata orang-orang. Mata orang lain gitu ya. Terus kalau buat Rapip sendiri ada gak? Pesan dari saya sih tetap semangat, jangan mudah capek, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gak mau, lakuin dulu aja. Cari referensi di YouTube banyak sekarang ya. Dan lu harus punya kemauan, itu aja sih. Oke, berarti syuting film ini bukan hal yang mudah gitu ya, karena keras juga gitu ya di belakang kamera, ataupun mungkin bisa menjadi talent gitu di depan kamera. Ibaratkan harus menerima hentakan-hentakan lah. Hentakan-hentakan gitu ya, jangan baperan gitu ya, kayak misalnya dibilang ini kamera gimana sih gini, terus langsung baper, langsung nggak mau syuting lagi. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu ya, maksudnya kayak ya udah gitu, evaluasi diri aja gitu, evaluasi diri. Kalau misalnya emang salah ya udah akuin salah gitu ya, jangan kayak udahlah nggak mau lagi karena dikit-dikit dimarahin. Karena kalau misalnya dimarahin juga itu buat bekal mereka juga gitu ya, buat kedepannya kalau misalnya syuting kayak gitu lagi, berarti ini jangan kayak gini lagi nih, jangan diulangi lagi. Udah dapet ilmunya gitu ya. Oke, mungkin segini aja ya podcast kali ini. Makasih buat Isan dan juga Rapip udah nemenin kita, nemenin saya selama berapa menit ini? Nggak tahu berapa menit ya, nanti hasil editingnya lah ya. Makasih udah nyempetin waktunya. Oke, buat Sobat Genta, segitu aja episode kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Genta Podcast. Buat kalian yang punya ide siapa nih yang pengen dijadi bintang tamu pada episode selanjutnya, langsung di kolom komentar aja ya. Oke, segitu aja. Saya Tobagus Yadurrahman pamit undur diri. Bye-bye.